Oke, Bu, kembali ke urusan pilkada yang baru selesai kemarin, Bu. Dalam catatan yang saya pegang bahwa Ibu ini nomor urut 1, betul Bu ya? Nomor urut 1, kemudian Mas Hendi, Pak Firjon ini nomor urut 2, terus Cak Salam sama Cak Ivan ini nomor urut 3. Dalam catatan yang saya pegang bahwa ternyata Hendi dan Firjon ini menang 47,9%, terus Ibu ini 30,41%. Ini sesuai dengan ekspektasi Ibu atau gimana Bu kalau dibandingkan dengan suara KTP 180.000 itu Bu? Ya tentu itu jauh dari ekspektasi. Apalagi juga dari survei-survei kita yang sampai yang terakhir itu jauh lah. Survei nomor 1 itu di atas yang lainnya. Tanpa maksud takabur. Tanpa maksud yang lain, menyombongkan diri. Ya, tetapi kita meyakini bahwa memang banyak terjadi masalah ketidaksempurnaan pelaksanaan pilkada yang itu ya saya izinkan untuk pendukung saya mempermasalahkan melalui jalur konstitusi. Oh, berarti sampai hari ini Ibu masih melaksanakan upaya hukum? Melakukan upaya hukum begitu Bu? Ya, saya izinkan memang tim yang melakukan. Saya sendiri tidak terlibat aktif. Oh, di luar Mahkamah Konstitusi ya? Ya. Ya, itu tentu harapannya ingin mencari keadilan di situ Pak ya? Ya, jadi bagi saya bukan soal menang atau kalah. Tapi keadilan itu perlu diperjuangkan. Kebenaran itu perlu diperjuangkan. Itu saja. Itu saja. Dan itu juga sebagai satu kewajiban, bukan hanya satu hak. Saya pikir karena kejahatan demokrasi itu berdampak sangat pahit bagi masyarakat. Oleh karenanya yang kita lawan bukan orang per orang, tapi yang kita lawan adalah kejahatan demokrasinya. Yang kita lawan adalah hal-hal yang mencederai edukasi politik bagi masyarakat, seperti money politik, seperti kecurangan-kecurangan lain, itu yang kita lawan. Dan kita ingin masyarakat dewasa dalam hal berjuang tetap pakai jalur konstitusi. Ini berarti persoalannya Ibu belum legowo ya terhadap pilkada kemarin? Bukan perkara legowo atau tidak legowo, tetapi saya memberi kesempatan kepada tim, buktikan bahwa keadilan ini kalian sungguh-sungguh perjuangkan. Dan kalau saya suruh berjuang sendiri, kan susah. Sebenarnya masyarakat menginginkan, tim menginginkan atau tidak. Kalau mereka mau, saya persilahkan, saya izinkan. Supaya nggak bikin gaduh di sini, silakan dengan jalur konstitusi. Karena mereka punya bukti-bukti, tim-tim ini punya bukti-bukti. Daripada bikin opini yang kisruh, maka saya arahkan pakai jalur konstitusi. Kalau mereka mau izin demo gimana Bu? Pasti saya larang. Oh, dilarang ya? Kalau mereka demo, saya yang laporkan polisi. Karena itu menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi bisa saja pilkada itu juga Ibu tidak melihat bahwa ini adalah bagian dari kekurangan atau kecerobohan internal Ibu yang kemudian dari 180.000 itu jauh menurun dari menjadi elektabilitasnya sangat menurun itu Bu? Saya kira gini ya, dalam pilkada itu kita ini kan belajar mengendarai kereta perjuangan. Yang kita harus punya SIM-nya, kita sudah tahu rambu-rambu lalu lintasnya, gitu kan? Kita sudah berlatih di jalan tersebut, sudah berkali-kali berlatih. Tetapi kita lupa bahwa harus kita pelajari bagaimana menyelamatkan diri dari pengemudi lain yang ugal-ugalan. Nah itulah yang saya pikir tim saya harus belajar dan sekarang mereka menuntaskan. Sedang menuntaskan persoalan itu. Tersebut. Dan Ibu stressingnya adalah bahwa harus dikejar jalur hukumnya, jangan dikejar jalur jalanannya, kan kira-kira begitu. Ya seperti itu. Artinya dengan demikian berarti ada pertanyaan publik, apakah Bu Faida ini berarti menginginkan bahwa pilkada ini bisa betul-betul jurdil begitu ya Bu ya? Ya memang banyak orang yang kontroversi, bilang Ibu ini gimana, mana mungkin kalau pilkada itu tidak membeli suara. Saya mengimani bahwa hal-hal yang dilakukan dengan cara transaksional tidak akan mendapat keberkahan dari Allah. Nah, saya mengimani catatan itu ya. Catatan. Saya mengimani bahwa cara-cara yang jujur adalah cara-cara yang terhormat yang akan mendapat keberkahan dari Allah, baik bagi saya sendiri maupun bagi masyarakat Jember. Artinya itu kemudian menjadi prinsip hidup Ibu ya. Menjadi perkara dengan begitu akhirnya ada kecurangan yang memakai money politik
yang mengambil suara kita, yaitu resiko orang memegang prinsip. Maka dari itu dibuktikan gitu. Kalau kecurangan itu ada, silahkan dibuktikan. Tapi MK kan sudah menyatakan secara hukum dan politik pemenangnya adalah Gus Hendy dan Gus Firjan, Pak Hendy dan Gus Firjan tuh. Ya memang, teman jalur yang masih terbuka itu saya izinkan lah mereka berjuang. Oh, jadi tetap di jalur konstitusi. Di jalur konstitusional. Ya. Nah, Ibu, ini juga ada pertanyaan dari publik, terutama masyarakat Jember, rakyat Jember, bahwa apa sih sebenarnya legacy atau peninggalan Ibu selama kurun waktu 5 tahun yang menjadi oleh-oleh Bu Faidah selama memimpin Jember 5 tahun. Kalau di Banyuwangi itu kan ada bandaranya, misalnya begitu. Di Banyuwangi ada kemudian ada Poliwanginya menjadi negeri, misalnya seperti itu. Misalnya catatan-catatan itu bisa saja Ibu ungkapkan hari ini, Bu, bisa sebagai jawaban atas apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat Jember, sebagai bukti-bukti konkret aja kira-kira, Bu. Ya, orang tuh lebih banyak melihat prestasi fisik ya. Prestasi fisik. Kalau kemarin juga orang tuh bilang, Bu Faidah ini loh aneh-aneh aja, masa mentang-mentang dirinya dokter, lalu yang dibangun tuh puskesmas. Apa yang mau diharapkan dengan membangun puskesmas? Karena kita punya 50 puskesmas. Semua kita renovasi. Semua kita renovasi. Tidak terketinggalan. Kemudian kita ada 150 lebih puskesmas pembantu di tiap desa. Itu pun kita renovasi. Puskesmas pembantu ya, Pak ya? Ya, pustu. Dan semua kita jadikan puskesmas yang merah putih warnanya. Karena untuk semua masyarakat lah, semua golongan. Saya ingin fasilitas kesehatan pemerintah itu betul-betul menjadi pilihan alternatif. Kalau pilihan alternatif utama masyarakat, karena aksesnya dekat, jaringannya kemana-mana. Dan itu adalah hak dasar masyarakat. Lalu kita bikinlah tiap desa itu 1 ambulan, tentu saja gratis, yang beroperasional 24 jam. Jadi ada 248 ambulan desa. Kalau wilayahnya itu jalannya susah, maka pakai ambulan yang 4x4. Kalau yang di kota, ambulan yang standar. Jumlahnya berapa tadi, Bu? 248. Dan sampai hari ini masih berfungsi dengan baik? Sampai hari ini berfungsi dengan baik. Ada sopir-sopir yang kita rekrut, yang kita latih, sopirnya juga punya keterampilan gawat darurat, pertolongan pertama, dan sebagainya. Orang dulu bilang, ngapain? Ada yang bilang, sampai pernah dilaporkan, ini jangan Bu Faidah ini mendapatkan fee dari pengadaan ambulan. Ada juga yang bilang Bu Faidah pencitraan ini mau maju kepala daerah gitu. Iya, pencitraan. Tetapi saya memahami tidak bisa menunggu semua orang mengerti apa yang kita putuskan. Tetapi sebagai orang yang sadar bahwa itu kebutuhan dasar, maka kita harus ambil langkah. Dan akhirnya sekarang itu menjadi penolong masyarakat. Bayangkan kalau situasi pandemi ini puskesmas-puskesmas itu belum diperbaiki. Bayangkan kalau ambulan desa itu tidak ada. Di kota-kota lain sampai taksi dibuat pakai filter khusus dan sebagainya, dibuat kendaraan untuk antar disulap jemput. Gitu, Bu, ya? Disulap, nggak cukup ambulannya. Ini alhamdulillah di Jember. Bahkan kemarin sampai sempat jadi rawat inap darurat. Ya memang waktulah yang akan membuktikan. Dulu waktu launching ambulan desa itu, saya bukan ngundang Menteri Kesehatan. Saya waktu itu ngundangnya Menkumham. Justru Menkumham? Menkumham. Orang bilang, ini Bu Faidah ini orangnya aneh-aneh. Suka nggak standar. Tetapi saya nggak merasa aneh-aneh. Saya ingin mengatakan bahwa ambulan desa itu bukan sekedar pelayanan kesehatan. Tapi itu adalah pemenuhan hak asasi manusia, termasuk yang miskin, termasuk yang di pelosok. Wah, luar biasa ini prinsipnya ini. Orang dulu mengatakan, Bu, kalau orang kaya mau melahirkan pakai ambulan desa gratis apa enggak? Saya bilang gratis. Orang melahirkan. Orang kaya kok gratis, ini enggak adil. Saya bilang, orang kaya atau miskin, ketika mau melahirkan, resikonya sama. Punya mobil 3 di rumah, belum tentu sopirnya standby 24 jam. Tapi kalau ambulan desa, sewaktu-waktu dipanggil. Kenapa ambulan desa itu pakai call center? Walaupun tiap desa ada nama ambulannya kan, tiap desa. Karena sejatinya dari call center itu mana yang terdekat boleh nolong. Tidak harus dari ambulan desa setempat. Itu yang kita inginkan. Dan hari ini terbukti ya, Bu ya? Dan hari ini saya ada sedikit ganjalan di hati. Itu, Bu, ya?
Karena ini sebenarnya adalah pelayanan dasar. Jangan lihat ambulan itu Bu Faida, tapi ambulan itu adalah saat ini yang sudah dipunyai oleh Kabupaten Jember, dipunyai masyarakat Jember, diperlukan oleh masyarakat Jember. Saya nggak risau, nggak ada foto saya di situ, foto saya dicopot semua, saya nggak ada risau. Dulu saya pasang foto saya dan Wakil Bupati itu, saya ingin memberitahukan, ini program pemerintah, programnya kepemimpinan Bu Faida dan Kiai Mukid. Saya ingin mengatakan, ambulan itu gratis, jangan macam-macam loh. Kalau ada gambar saya nggak berani, panggil pungli-pungli nggak berani. Dan saya sedih sekali karena sekarang ambulan itu tidak lagi gratis, menjadi berbayar, padahal dalam situasi pandemi. Saya menginginkan bahwa pelayanan dasar itu janganlah berbayar, apalagi dalam situasi masyarakat sulit seperti saat ini. Situasi terjepit Bu ya. Situasi yang tidak ada banyak pilihan. Itu yang saya jadi kepikiran buat saya. Ya mudah-mudahan didengar lah apa yang disampaikan oleh Bu Faida, karena memang ambulan ini sebagai tadi dijelaskan beliau, urusannya ini tidak sekedar bagaimana menolong orang yang sedang hamil, tetapi ambulan ini adalah hak asasi manusia, kan kira-kira begitu Bu. Ya. Dan hari ini terjawab itu ya Bu ya. Terjawab ya. Terjawab, artinya opini yang selama ini bagian dari pencitraan Bu Faida. Ya. Kemarin kita juga dari Rumah Sakit Bina Sehat, kita juga memberikan layanan call center, kita juga bikin oksigen gratis. Dia bilang, Ibu Faida ini bersaing dengan Pemkab. Saya pikir tidak, urusan kemanusiaan kita memang perlu bersaing hebat. Karena perintah agama berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apalagi ini berlomba-lomba dalam penanganan emergensi. Saya kan inginnya begini, kenapa ambulan desa itu kalau ke Bina Sehat dia boleh tuker tabung oksigennya yang kosong gratis diisi di sini. Karena jangan sampai, karena kesulitan oksigen kemarin mereka sampai di rumah sakit saturasinya udah sangat rendah. Dan itu sudah menjadi kritis. Saya inginnya gotong royong. Tidak perlu mereka itu tahu bahwa ini Bu Faida atau tidak. Saya menginginkan yang penting rakyatnya selamat. Itu saja. Intinya di situ Bu ya. Iya. Jadi ambulan itu sama dengan rakyat selamat ya Bu ya, ditangani secara cepat. Ada legasi lain yang mungkin masih juga menjadi ganjalan Ibu? Ya, kalau saya pikir ya, kalau mau maju daerah itu harus investasi di dalam SDM. Maka kita memberikan beasiswa. Kalau kemarin bilang itu tapi tidak tepat sasaran, itu asal ngomong. Kita ini sudah mempunyai kriteria. Contoh misalnya, tapi nggak jelas semua orang minta kok diberi. Kami punya datanya. Berapa orang anaknya tukang becak, berapa anak yatim piatu, punya kita datanya. Lengkap. Kemudian itu kok cuma yang miskin aja yang berprestasi. Siapa bilang? Anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga yang diajukan juga mendapat beasiswa. Anak-anak ada 6 kriteria beasiswa itu, yaitu yang prestasi di bidang pendidikan, di bidang seni budaya, di bidang kemanusiaan seperti kalau donor darah dan sebagainya, di bidang agama, kalau penghafal Al-Quran. Apakah cuma yang beragama Islam? Tidak. Yang mempunyai prestasi di agama lain. Kita perlu, karena ini adalah anak-anak yang perlu diapresiasi dan diberi semangat. Zaman Ibu memang itu dikasih ya, 5 tahun full Bu ya? Ini 5 tahun, 12.500 beasiswa kuliah. Itu investasi yang tidak seberapa dibanding nantinya. Di antara mereka itu sebagian adalah guru-guru TK yang belum sarjana. Berapa honornya guru TK? Kalau mereka tidak dibantu beasiswa dari Pemkab, nggak mungkin mereka mengejar S1. Akhirnya mereka di bawah standar, tidak bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, siapa yang diuntungkan? Ya anak-anak didiknya. Siapa anak didik itu? Ya masyarakat Jember, anak-anaknya orang Jember. Anak-anaknya orang Jember. Jadi saya sedih sekali bahwa sampai sekarang 12.500 beasiswa kuliah itu tidak dicairkan. Kemudian SPP-nya begitu banyak yang nunggak, kemudian banyak yang cuti, banyak yang protol. Itu kan investasi yang luar biasa. Setiap bulan kita bantu 750.000 anak-anak kuliah itu sampai mereka lulus. Kuliah di kampus lokal atau kampus? Di seluruh Indonesia. Warga Jember yang kuliah di seluruh Indonesia? Wah, luar biasa ini ya. Saya sedih ya, karena kalau itu bukan perkara Faida ataupun yang lain. Tapi ini adalah investasi masa depan rakyat Jember.
Iya, ini urusan sumber daya manusia ya, Bu Urusan ya. sumber daya manusia, berapa orang yang nanti akan menjadi perawat di situ, kita sudah list. Bukan kita tidak ada plan bagaimana ke depannya. Kita sudah tahu berapa calon guru agama yang akan lulus, karena kita juga masih banyak kekurangan. Berapa orang calon tenaga kesehatan, bahkan kita sudah merencanakan untuk memberikan beasiswa kepada calon dokter spesialis, karena di Jember ini kurang. Saya juga sedih yang S2, S3 tidak lagi mendapat beasiswa. Padahal mereka semesternya belum akhir, Bu ya, belum lulus. Karena mereka itu akan menjadi pengajar. Untuk menjadi pengajar S1 ya harus S2. S2, betul. Kalau lembaga-lembaga swasta tidak dibantu, kemudian guru-guru honorer tidak dibantu, bagaimana mereka bisa mengupgrade diri? Karena pengajar itu harus terus belajar sampai S2, S3. Saya sungguh sedih dan prihatin karena janganlah dilihat itu, oh nanti itu legasi Bu Faida, tetapi itu adalah peluang masyarakat Jember yang jangan dicabut, karena itu adalah kesempatan kita pada saat itu. ini. Artinya bahwa 2.500 para pelajar, 12.500 itu berarti hari ini nasibnya terkatung-katung, Bu? Dia tidak dapat, harus dimulai dari nol lagi. Bahkan saya dengar hanya 5.000 1 tahun. Ini kan sudah 12.500. Banyak orang yang kemarin memutuskan tidak kuliah karena ada peluang beasiswa, dia kuliah. Sama juga di SMA ya. Dulu untuk maju ada SMP ke SMA itu banyak yang putus. Ketika kita bikin sekolah gratis itu, tahun pertama ada tambahan 40 rombel, 40 kelas. Kalau isi 40 berarti 1.600 siswa nggak jadi putus sekolah gara-gara sekolah gratis. Nah sekarang dengan tarian seragam yang mahal sampai 2 juta, nggak penting lagi seragam baru. Lagi situasi pandemi ini udah nggak penting lagi, jangan paksa anak-anak harus berseragam baru. Yang penting justru sekarang pulsa daring, Bu ya. Lah pulsa daring ini. Orang bilang ini Bu Faida kok nggak bangun-bangun jalan. Kita kemarin itu menganggarkan jalan sampai kita hitung 86% jalan harusnya terbenahi pada tahun 2020. Tapi begitu ada COVID, anggaran itu harus direfocusing. Bukan kita tidak menganggarkan. Sama juga dengan bantuan-bantuan untuk sekolah swasta, bantuan-bantuan untuk masyarakat terpending, tapi kita masukkan di awal 2021. Yang sampai saat ini juga belum tereksekusi. Bu, kembali ke beasiswanya adik-adik itu tadi, Bu. Sesungguhnya anggaran itu kan masih di tahun anggarannya Bu Faida, tahun 2020 kan 2019 penganggaran 2020 cair. Masih ada kan, berarti kan masih tanda tangannya Ibu, kira-kira begitu, Bu? Masih cair, yang kita masalahkan kan 2021. Tahun 2021. 2020 masih cair sampai akhir tahun. 2021 ini berarti sudah diamputasi total atau dikurangi atau gimana? Total, nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Sedih saya urusan ini. Drastis ya. Dan saya pikir sebagai orang yang memegang tampuk pimpinan dimanapun, hati-hati dengan haknya para duafa. Hati-hati. Mereka lah sebenarnya yang menjadi tanggung jawab besar kita semua. Doa mereka itu sungguh mustajab. Kalau kita dalam kesulitan, doa mereka lah yang akan menolong dan melindungi kita. Oleh karenanya saya ingin mengajak semuanya. Ayo, urusan cinta duafa ini bukan soal jadi bupati, bukan soal jadi pengurus partai, siapapun punya kesempatan dan tanggung jawab yang sama. Ayo, paling nggak toleh kanan kirinya. Kemarin saya turun ke masyarakat mengantarkan bantuan sembako. Katanya, Bu Faida ini gimana sih? Pilkada masih nanti 2024, Bu Faida kok udah turun? Astagfirullahaladzim. Terlalu pagi. Orang bagi sembako selalu diidentikan dengan orang punya kepentingan. Tafsirnya terlalu cerdas, Bu. Terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Iya.